Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa kembali dengan saya Nando Channel, salah satu channel YouTube yang membahas tentang seputar budidaya ikan lele. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang bisakah ternak lele itu tanpa sortir. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang bisakah ternak lele itu tanpa kegiatan sortir, untuk yang baru saja melihat channel ini, menonton video ini, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan konten-konten atau video yang bermanfaat tentang seputar budidaya ikan lele. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang tujuan penyortiran ikan lele. Tujuan dari penyortiran ikan lele diharapkan untuk ikan lele bisa menjadi ukuran yang seragam atau sama rata. Jadi tujuan sortir ikan lele tersebut agar ikan lele yang kita budidayakan itu ukurannya menjadi sama ya. Misalkan kita sortir jadi dua bagian. Nah, ini ada yang ukur katakan 9 jadi satu kolam, ada yang ukur 12 jadi satu kolam. Karena dalam budidaya ikan lele itu ukurannya pasti rucah ya ketika kita tidak melakukan kegiatan sortir. Dan apalagi kalau kita tebarnya padat, maka ikan lele pasti bisa dipastikan kondisi ikannya itu rucah, tidak sama rata. Nah, itu salah satu tujuan penyortiran pada budidaya ikan lele. Nah, selanjutnya kita bahas manfaatnya ketika kita rutin melakukan sortir ya. Minimal untuk pembesaran itu tebar ukur 56 ya yang ideal. Nah, di situ kita mungkin sortir 2 kali sampai panen. Nah, itu manfaatnya seperti ini. Pertama, ketika kita melakukan sortir, manfaat yang pertama itu kita akan terhindar atau meminimalisir ya kanibalisme pada ikan lele. Karena apa? Jika kita memisahkan ikan lele yang besar dan yang kecil, ketika ikan lele agak lapar pun atau telat makan, maka ikan lele yang besar tidak akan memangsa yang kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari sortir ikan lele itu mempercepat pertumbuhan ikan. Jadi ketika ukuran ikan kita sama, maka dalam berebut pakan pun itu sama-sama. Jadi tidak ada yang kalah ya. Ketika ukuran ikan lele dalam satu kolam itu sama, maka ikan lele dalam pas waktu kita berikan pakan, dia sama-sama mendapatkan pakan yang sama ya. Kalau kita tidak memisah antara ukuran ikan lele yang besar dan yang kecil, ketika yang kecil mau makan, dia disenggol sama ikan lele yang besar, jadi tidak dapat pakan. Nah, itu maksudnya bisa mempercepat pertumbuhan ikan. Dan yang manfaat terakhir ini yang paling utama, kita bisa tahu ya kondisi ikan kita yang ada di dasar kolam, ada yang mati atau tidak. Selanjutnya kita juga bakal tahu ikan kita itu masih sisa berapa di dalam kolam. Karena jika kita tidak melakukan sortir, maka yang terjadi kadang kita tebar 2000, bisa sisa 1000 ekor karena dimangsa oleh temannya sendiri. Bisa juga ada yang mati di dasar kolam dan kita tidak tahu. Karena apa? Waktu sortir kan pasti kita harus mengurasnya total. Nah, ini untuk manfaat dan tujuannya penyortiran ikan lele pada sektor pembesaran kolam terpal. Nah, bisakah kita ternak lele tanpa sortir?
Nah, ini saya akan berbagi pengalaman ya. Ya, menurut saya ya ada yang bisa tidak melakukan kegiatan sortir, namun ada syaratnya. Untuk yang syarat pertama itu kita harus tebar ukuran yang agak besar. Misalkan kita tebar ukur 12 cm. Nah, di situ untuk perkembangan kan kita akan lebih cepat panen ya untuk mencapai ukuran konsumsi. Jadi masalah ikan rucah akan minim ya, karena kita sudah beli benih ukuran yang besar. Namun juga terkendala harga, pasti harganya akan lebih mahal sedikit ya. Dan kita mencari bibit ukuran tersebut, kita pasti juga agak kesulitan. Itu. Yang kedua, syaratnya kita harus tebar longgar. Karena jika kita tebar terlalu padat, maka ikan juga akan kembali rucah. Kita melihat ikan lele itu kalau makan saling berebut. Nanti pasti ada yang lemah dan tidak kebagian makan. Nah, yang terakhir ini tentang syarat agar kita bisa tebar benih lele, ternak ikan lele tanpa melakukan kegiatan sortir. Itu kita harus rajin merawat airnya. Maka jika kita melakukan perawatan air kolam dengan rutin, ikan tetap sehat dan pertumbuhannya maksimal. Nah, itu menurut saya tentang ternak lele. Ketika kita tidak mau ribet dalam melakukan budidaya ikan lele, yaitu tanpa sortir. Di Bojonegoro ini rata-rata semua melakukan budidaya ikan lele itu harus sortir ya, jarang yang tidak sortir kecuali di kolam tanah. Nah, sekian video mengenai pembahasan tentang ternak ikan lele yang tidak melakukan sortir. Berikut juga manfaat tujuan sortir serta syarat-syaratnya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, bisa kalian memilih dan memilah harus melakukan sortir atau tidak. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya channel YouTube-nya Nando Channel, serta share ke teman-teman agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian. Bila ada salah kata atau persepsi tentang apa yang saya sampaikan, karena di setiap peternak lele itu mempunyai cara masing-masing ya dalam budidaya ikan lele, khususnya kunci suksesnya ternak lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.